Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Taka Hakam di petualangan Taka Hakam dalam ekspedisi Singkil Banda Aceh part 3. Setelah menginap semalaman di kota Molabo, alhamdulillah badan kita fresh kembali, gengs, dan siap berpetualangan lagi. Kita start perjalanan pada pukul 8.30, gengs. Kita sengaja jalan lebih awal agar bisa santai di perjalanan. Kondisi cuaca pagi hari ini di Molabo cukup berawan, gengs. Sepertinya akan turun hujan, guys. Tapi ya udahlah, kita lihat aja, semoga aman di perjalanan. Akhirnya kita sampai juga di kawasan Lamno, gengs. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan qadarullah hari pun hujan. Seperti prediksi sebelumnya, karena memang cuaca udah sangat gelap ketika kita meninggalkan Molabo. Karena driver kita, si Papi, mau meluruskan kaki dulu, gengs. Akhirnya kita putuskan untuk berhenti sejenak di salah satu warung rujak yang ada di tepi pantai Lamno. Beberapa warung yang ada di sekitar tepi pantai Lamno ini tampaknya memang menyediakan rujak Aceh, gengs. Dan kita pilih-pilih juga sih di mana yang enak kira-kira. Dan kita jatuhkan pilihan kepada ini, warung ini ya, gengs. Kita udah sempat kelewatan, tapi balik lagi. Situasi di sekitar pantai ini memang cukup sepi karena memang kita datang ke lokasi ini weekday. Jadi tidak begitu ramai, gengs. Mungkin juga cuma kita nih pengunjungnya. Dan akhirnya rujaknya pun datang. Ini dia penampakannya. Tuh. Cukup recommended sih rasanya. Isiannya tuh ada bengkuang, ada ubi, dan lain-lain deh temannya. Dan cukup enak. Enak sih. Kalau kamu penasaran, datang aja ke kawasan Lamno, Aceh Besar. Jadi kita di sini cuma sebentar, gengs, cuma mau istirahat aja sambil makan rujak. Karena memang si Hakam juga nih agak pusing-pusing gimana gitu ya. Udah kelamaan di mobil, dia juga kepingin ngerasain makan rujak biar kembali seger. Nah,
Tuh si papi juga lahap banget makan rujaknya. Kita pesan cuma 2 piring sih, tapi emang 1 piring tuh porsinya banyak banget. Jadi ya aku aja sampai nggak habis, gengs. Tuh kongsian lagi sama si Akam, sharing kita. Enak katanya si papi. Mantap. Inilah rujak Aceh. Datang ya ke Aceh kalau mau ngerasain rujak Aceh. Perjalanan pun dilanjutkan. Go menuju Banda Aceh. Memasuki kawasan Calang, kita menemukan banyak pedagang durian di sepanjang jalan, gengs. Si papi pun gak mau rugi. Sekalian jalan katanya, ya udah makan aja durian. Durian kan biasanya bisa menghangatkan badan di tengah cuaca hujan. Usai icip-icip, akhirnya kita deal nih sama rasanya. Lumayan enak ya. Dan kita juga memutuskan untuk membeli. Tetapi sebelum dibawa, guys, kita harus tawar-menawar. Kelihayan si papi pun dipertaruhkan. Setelah tawar sana, tawar sini, tawar sana, tawar sini. Deg-degan nih, kira-kira berhasil nggak ya? Tapi dari kejauhan sudah terlihat pilih memilih, berarti
Udah berhasil, gengs. Berhasil penawaran. Durian pun dipilih. Dipilih. Dapat satu titik temu. Akhirnya diangkut. Macam mau berantem orang ini kan. Kaca pinggang dua-duanya. Dipilih lagi, ditawar lagi, diangkat lagi ke sebelah. Gak cocok nih kayaknya, gak cocok. Oke, deal. Setelah deal, akhirnya dipindahkan lagi ke sebelah. Aduh, agak alot kayaknya, gengs. Perdebatan tawar-menawar ini. Dan setelah sekian kata-kata mungkin ya, yang dapat menggambarkan perdebatan mereka, mana durian udah pusing lagi, pindah sana pindah sini. Kita lihat aja. Akhirnya berhasil, guys, karena dia udah balik ke mobil ngambil duit. Ya, seneng lah. Berhasil menawar tapi tidak juga merugikan si penjual ya. Sama-sama senang lah. Si pedagangnya dapat untung, kita dapat durian. Jadi di kawasan Calang, Tenom dan juga menjelang Aceh Besar ini, gengs, duriannya cukup recommended. Enak ya. Selain juga di daerah Sidikalang, Papak Barat itu juga duriannya enak. Daerah Aceh ini juga mantap. Akhirnya durian sudah masuk ke dalam karung. Pembayaran sudah dilakukan. Durian kita angkut. Cus, masukkan ke dalam bagasi. Perjalanan pun kita lanjutkan. Memasuki kawasan Aceh Besar, kita disuguhkan oleh pemandangan yang Masya Allah indah banget. Dengan pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan bukit-bukit. Kondisi jalan di sekitar Aceh Besar ini
cukup mulus guys. Dan lalu lintasnya juga sepi, tidak begitu ramai. Hanya sesekali mobil yang melintas. Sementara itu, pesisir pantainya juga dihiasi oleh pohon-pohon cemara yang bersusun. Just for your information, untuk kawasan sekitar Aceh Besar ini yang akan menuju ke kawasan Gunung Gurute, ada begitu banyak monyet liar yang ada di sekitarnya. Jadi kalaupun berkendaraan, hati-hati ya, karena memang hewan-hewan liar itu berada tepat di pinggir ataupun bahkan sampai ke tengah jalan. Jadi agar tidak melukai mereka, para pengendara harus ekstra hati-hati. Nah, kita udah sampai di kawasan Gurute atau tepatnya berada di atas puncaknya guys. Di sini ada penatapan yang diisi oleh banyak banget kios-kios para pedagang, tempat rest area. Kalau para pengendara sudah merasa kecapean, bisa berhenti di kawasan ini dan disuguhi dengan pemandangan yang Masya Allah indah banget. Di bawahnya langsung kita bisa melihat pesisir pantai dengan bukit-bukit yang ada di tengah-tengah lautan guys. Namun kita nggak berhenti ya di kawasan ini karena kita juga takut bawa anak-anak dengan ketinggian lokasi yang seperti ini. Tuh, serem sih. Kalau kita cuma orang dewasa aja sih aman, tapi kalau anak-anak kita tahu sendiri, mereka cukup aktif untuk mengeksplor lokasi. Jadi ya udah deh, kita lanjut aja.
Alhamdulillah akhirnya kita udah mau sampai Banda Aceh, gengs. Sekarang ini kita udah berada di kawasan Loknga yang berbatasan dengan wilayah Banda Aceh. Namun kita memutuskan untuk nggak langsung ke Banda Aceh karena kita dapat informasi katanya ada lokasi kafe yang viral di Loknga. Penasaran sih, akhirnya kita menuju ke lokasi kafe tersebut. Tapi karena kita baru sekali datang ke tempat ini, kayaknya kita nyasar nih, gengs. Akhirnya kita putar balik karena memang jalan yang kita lalui ini ternyata bukan gangnya. Nah, setelah kita putar balik, akhirnya kita temuin deh tuh gang masuk ke lokasi kafenya. Ternyata ada di gang sebelah. Nah, ini pintu masuknya. Di sini kita dikutipin retribusi, murah sih, 3.000-an deh seorang. Jadi kita bayar 12.000 karena kita memang dalam mobil ini ada 4 orang. Nah, lokasinya cukup sepi ya, tapi ternyata di kawasan lokasi kafe ini udah rame. Nah, ini nih kafenya, namanya Maha Corner. Asri kan? Nah, cukup sekian dulu nih video kita, nanti kita lanjutin video berikutnya di ekspedisi Singkil Banda Aceh part 4. Dah.